Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'd. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا ربنا كما فتحت لعبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والمعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, kita masih di bab Riyadatun Nafs, riyadah latihan nafs diri, melatih jiwa. Namun kita sampai di fasal yang ketiga, alamatul maradil qalb, tanda-tanda indikasi kolbu itu berpenyakit, lalu cara kembali kepada normal, kepada sehat, lalu jalan pintas supaya dia sehat. Maka di sini nanti ada satu bab, satu fasal kecil mengenai perlukah bermursyid. Jika di sekolah ada guru, di kampus ada dosen, di MUI ada mufti, dalam ilmu akidah ada imam, mutakallim, ahli kalam, muwahhid, ahli tauhid. Maka dalam bab ilmu rohani ada yang disebut murabbi, mursyid. Tergantung tugasnya apa. Tarbiyah mendidik rohani, maka disebut murabbi. Maka istilah murabbi pada dasarnya istilah ahli kolbu, bukan istilah pergerakan kampus. Namun kenapa kemudian menjadi populer di kampus? Karena pergerakan kampus itu diwarnai oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang tadinya berasal dari tarekat Hasafiyah, yang mursyidnya adalah Syekh Hasan Al-Banna. Ya, Hasafiyah itu furu' dari Syadziliyah, cabang Syadziliyah. Jadi tarekat itu ketika sampai di Syekh Fulan, lalu dia buat semacam sistem yang kemudian sesuai dengan zamannya, maka dia disebut mujaddid, pembaharu di jalur itu. Disebutlah Syadziliyah Hasafiyah. Dari mana tahu itu? Dari kitabnya Syekh Hasan Al-Banna sendiri, ya. Ad-Da'i, ya. Ad-Da'wah wa Da'iyah kalau nggak salah kitabnya, ya. Sudah ada PDF-nya itu. Ada wiki ikhwan, kita bisa download PDF-nya. Kalau di Indonesia kita sebut kiai, ya. Dulu, kalau sekarang kiai sembarangan aja, ya. Orang pakai serban aja panggil kiai sekarang. Dulu kalau dia keturunan Rasulullah dipanggil Habib. Kalau di kampung saya Sumatera Barat dipanggil Abuya atau Buya. Namun di sana Buya dibagi dua. Ada Buya ahli kolbu disebut mursyid atau syekh. Jadi di sana di kampung saya yang digelari syekh itu cuma yang dapat ijazah tarekat. Sampai ke Aceh, sampai ke Riau, sampai ke Sumatera Utara, Jambi, Palembang yang dapat gelar syekh itu cuma yang dapat ijazah kemursidan dalam tarekat tertentu. Jadi kalau di sini kita baru kenal aja panggil syekh gitu, ya. Emang di Arab begitu. Guru kita muhaddis Syekh Muhammad Badi' Said Al-Laham manggil kami syekh, ya Syekh Razi. Ya, saya kaget panggil Syekh Razi. Tadinya udah GR duluan, ya. Padahal di Damaskus biasa aja orang manggil. Itu syekh kita berasal dari sana, ya. Lalu jadi per kampung beda. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh dipanggil mula atau maulana. Dan itu gelar itu dipakai di Persia, dipakai di Turki. Maka kalau kita ketemu masyayikh sana kita manggil maulana. Bahkan kalau di Uzbek itu sebagian manggilnya Ka'batullah, Babullah. Itu sebutan-sebutan guru. Ka'batullah artinya poros. Kalau ingin mendekati Allah, maka belajarlah kepada orang ini, mendekatlah kepada orang ini. Kalau di daerah Melayu hampir semuanya menyebut tuan guru, ya. Tuan guru. Tuan guru ternyata dari bahasa Arab, Sayyidi Syekh. Sayyidi tuanku, Syekh guru. Sama, ya. Nyampe di Betawi itu dulu nggak ada gelar kiai, yang ada cuma muallim. Maka dulu ada kita kenal muallim Syafi'i, muallim Azhari, muallim Jauhari, muallim
Marzuki, ada namanya Syekh Marzuki, itu keturunan Thailand, tapi udah turunan kesekian, maka dia disebut Syekh Marzuki Al-Batawi As-Siyami At-Thailandi, gitu sebutannya. Saya ketemu nama beliau itu di daftar guru dari gurunya Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin berguru ke ulama Sarawak, namanya Syekh Syekh Yasin punya guru Syekh Marzuki. Syekh Marzuki berguru ke ulama Sarawak, Syekh Utsman Sarawak, ya. Jadi terhubungnya dari jalur itu. Jadi ternyata mereka menyebut ahli hadis Syekh. Nah, dalam tradisi ahli hadis, orang dapat ijazah dan Syekh. Ijazah aja ya. Dan ini beda-beda. Jadi teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah, kawan-kawan, perbedaan tempat, beda istilah. Ya. Kalau orang selesai disertasi, diuji, gelarnya doktor. Di mana tuh? Di kampus apa di surau atau masjid? Di kampus. S2 magister. Ya. Bisa nggak saya belum selesai doktor, terus dipanggil doktor, terus dikasih dalam kurung CA, kandidat? Itu bohong, nggak boleh sebenarnya. Nggak usah. Maka antum semuanya mursyid, syekh dalam kurung kandidat gitu ya. Nggak usah. Untuk apa gelar itu? Kalau memang kita nggak punya, tapi kalau orang nulis ya, kalau perlu kita tegur, saya belum gitu ya. Malu nggak? Saya sebelum dulu doktor, ditulis orang doktor, saya malu dipanggil doktor. Karena itu bukan makomnya kita. Begitu juga dalam tradisi ilmu rohani. Di ilmu rohani itu juga ada latihannya, ada ujiannya, ada pekerjaan rumahnya, ada disertasinya, tapi bukan disertasinya nulis, tapi nulisnya di kolbu. Ujiannya di kolbu. Maka orang-orang yang lolos itu dikasih ijazah sama gurunya. Ijazah itu disebut ijazatul irsyad, ijazah sebagai mursyid. Dikarilah misalnya mursyid, syekh, begitu ya. Nah, jadi nanti akan ada bab di situ. Oke teman-teman, sebelum sampai ke sana, pengantarnya adalah apa kata beliau, Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang meringkas karya Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi meringkas Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Kullu 'adwin khuliqa li fi'lin khas. Semua anggota tubuh ini, anggota batin bahkan, dia punya tugas yang beda-beda. Maka ketika, cara cek organ kolbu saya itu bermasalah nggak? Fa'alamatuhu, ciri-ciri kalau dia bermasalah, ada penyakit di dalamnya, ayyata'azzar minhu dzalikal fi'l, dia terhalang atau tidak sanggup untuk menunaikan tugasnya. Tugas kolbu apa? Mengingat Allah. Kenapa ketika sholat kita susah khusyuk? Berarti ada yang tidak beres di kolbunya. Seperti antum itu ketika kerja nggak bisa fokus, nggak bisa ngetik, ada masalah di badannya. Mungkin badannya nggak sehat, atau pikirannya lagi terganggu, lagi stres. Maka yang harus dilakukan apa? Rehat sebentar. Ada rehat yang bisa dibuat sendiri, ada yang tidak. Kalau sakitnya sudah parah, harus diinap, itu cukup nggak pakai Panadol? Cukup nggak pakai habatus sauda? Cukup nggak pakai ruqyah? Enggak, harus datang ke dokter. Datang ke dokter. Begitu juga ketika kolbu itu sudah berhari-hari tidak khusyuk, mesti cari guru yang bisa mengajarkan khusyuk. Kolbu itu nggak konek zikir kok nggak enak, zikir kok nggak enak, baca Quran kok nggak nikmat. Antum itu udah wajib. Kalau nggak disebut zalim. Nah ini makna dari sini. Kalau tidak, maka ada indikator. Kalau kolbu itu sudah dikuasai oleh cinta selain Allah Ta'ala. Kolbu yang sehat cintanya cuma kepada Allah, cenderung cuma kepada Allah. Ketika kolbu sudah tidak cinta kepada Allah, maka dia mengalami penyakit-penyakit rohani yang lain. Maka dibulu katakan, ya, kita loncat aja kalimatnya. Annal insana arafa kulla syai'. Seandainya manusia itu mengenal segala sesuatu, lakin lam ya'rifillah, tapi tidak kenal Allah Ta'ala, ka'annahu lam ya'rif syai'an. Sama aja dia dengan tidak kenal sesuatu. Teman-teman semua, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam
Allah ketika mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Tapi sebelum itu, Nabi Adam itu mengenal Allah dulu. Kalau kita kan kebalik. Kenal alam dulu baru kenal Allah. Itu namanya metode filosof dan ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid. Melihat alam, melihat teks, melihat tulisan, kemudian ada teori tentang Allah atau alam ini bukti Allah. Ini beda ahli qalbu dengan ahli akidah. Ahli akidah kita sebut ahli kalam, muslim teologi muslim, teolog muslim. Mereka buat hujjah akliyah, alasan-alasan rasio. Misalnya alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Oh, nggak mungkin kamu, nggak mungkin gitu. Akhirnya sampailah kepada Allah. Itu namanya hujjah akliyah. Mengenal Allah tapi bukan dari Allahnya, tapi dari makhluk Allah. Sama dengan kita mau mengetahui suatu makanan, misalnya kita mau tahu namanya, kalau di Betawi minuman apa tuh namanya? Bir peletok. Mau tahu bir peletok, tapi kemudian nggak ada contohnya. Akhirnya kita kasih tahu, bir peletok itu mirip kayak jahe, tapi dikasih pewarna alami dari pohon tertentu misalnya. Rasanya kira-kira begini. Lalu kita ingat, oh kira-kira, oh iya. Akhirnya masuk dalam pikiran, ini yang disebut ma'qul, dapat dicerna oleh akal. Teman-teman semua, beda. Ketika antum mau mengenalkan bir peletok sama saya, terus bawa langsung, ini loh Ustaz, bir yang halal. Nah, kan aneh tuh, bir kok halal? Lalu saya coba langsung, oh terasa, oh ini perlu penjelasan nggak? Justru saya yang akan jelasin nanti. Oh rasanya begini ya. Nah ini bedanya antara ahli qalbu dengan ahli akal. Kira-kira lebih keren yang mana? Lebih kok keren yang qalbu. Kenapa orang nggak mau naik ke situ? Kenapa kita berhenti di arogansi intelektual kita? Gelar S1, gelar S2, saya kiai, saya ustadz, saya jago baca kitab, saya seorang eksekutif muda, bla bla bla. Kenapa kita berhenti di situ? Kok nggak mau naik? Makanya khusyuk nggak nyampe, karena khusyuk nggak bisa pakai akal. Akal itu tidak punya tugas namanya khusyuk. Akal itu harus berliar. Dia harus mikir, nanya terus. Jadi antum itu kalau masih nanya, sebenarnya bentuknya gimana sih, rasanya kayak gimana? Karena barangnya belum ada. Perlu ada analog. Tapi ketika kita sudah mencoba, pertanyaan hilang. Benar? Ya. Nah, ini ahli qalbu. Maka dikatakan di sini, orang yang tidak kenal Allah dengan Allah itu sendiri, ka'annahu lam ya'rif syai'an. Dia sebenarnya belum kenal apa-apa. Ya. Lalu apa kabar yang kurang enaknya dari kitab ini? Wa marudul qalbi khafiyun. Penyakit kalbu itu tersembunyi. Kalau kita datang ke dokter bilang kamu punya penyakit di dalam. Apa di dalamnya? Bisa di jantung, bisa di paru, bisa di macam-macam. Ribet nggak tuh? Cara ngeceknya, masuk lab dulu, diperiksa lagi, nunggu lagi hasilnya, diagnosanya panjang. Teman-teman semua, begitu juga orang yang punya penyakit kalbu. Itu dokter umum nggak tahu, sama ustadz umum nggak tahu ilmu tentang penyakit kalbu. Terus siapa yang tahu? Yang tahu yang ahli kalbu. Emang bisa. Kalbu itu bukan gaib. Kalbu itu sama kita ada. Seperti saya misalnya, anggap saya jago bahasa Arab. Lalu antum ada yang buka muqaddimah. Innal hamdulillah. Benar apa salah? Innal hamdulillah. Benar apa salah? Yang ngerti bahasa Arab bilang salah. Kenapa? Inna bikin huruf kasrohnya bukan kasroh apa? Hukumnya menjadi mansub. Alamat mansubnya berbaris fathah. Innal hamda lillah. Gitu. Ketika ada orang baca innal hamdulillah, bisa jadi kemungkinannya dia salah kalau sesekali. Tapi kalau tiap kali pembukaan muqaddimah innal hamdulillah, ada masalah enggak? Ada masalah.
Saya dengar seorang syekh, dia ketika membuka doa, ya badi'us samawati wal ard, itu bisa bener kalau dia ngerti nahu. Cuma nahu yang standar dia itu salah. Harus pakai ya badi'as samawati wal ard. Tapi kalau nahunya levelnya agak tinggi dikit tuh bisa dibenerin nanti. Bisa dengan bener, tapi harus ada yang berubah dikit. Ya badi'u atau ya badi'un samawati. Ya, samawati itu menjadi objeknya. Namun itu nggak lumrah, ya. Maka teman-teman semua, ketika saya tahu itu salah, orang ini nggak ngerti nih, apakah itu alam gaib? Enggak. Suatu kali saya mimpin sholat, disuruh sama guru saya, mursyid saya. Saya punya mursyid, ya. Jangan dikira saya nggak punya mursyid. Mursyid saya bukan buku. Buku itu cuma dalil. Yang nunjukin cara make buku itu namanya mursyid. Syekh. Quran itu dalil. Cara yang ngajarin baca Quran disebut guru ngaji. Apa? Guru ngaji itu guru membaca. Kalau untuk membaca yang zahir mesti ada yang gurunya. Masa untuk membaca yang batin gak ada gurunya? Oh, nggak usah pakai mursyid. Ini zaman kita bisa akses pakai digital. Ya suka-suka kamu lah, ya. Tapi logikanya sudah nggak jalan. Kenapa? Untuk membaca yang zahir mesti ada guru. Masa untuk membaca yang batin nggak ada guru? Berarti nggak ghair ma'qul, ya. Dia nggak rasional. Saya mimpin sholat. Waktu itu sedang-seneng-senengnya irama Syekh Al-Ghamidi. Syekh Al-Ghamidi, ya, enak nggak suaranya? Oh, enak sekali. Ya, beda-beda tipis lah sama suara imam kita tadi, ya. Suara imam kita kan juga enak. Mana imam kita? Wah, alhamdulillah. Ketika saya asik dengan suara, asik, lalu ada terbersit sebentar, set. Apa yang terbersit? Suara gue bagus juga deh, gitu. Terbersit set, sebentar aja, lalu saya lawan, tapi nggak bisa ngelawannya, keasikan. Akhirnya selesai sholat, guru saya tegur, sholat itu jangan riya, baca itu karena kamu di hadapan yang menurunkan Quran itu sedang memandangmu, sedang mendengarmu. Gemetaran juga gitu-gituin, ya. Hilang tuh, ya. Semenjak saat itu kalau mimpin sholat nggak ada lagi perasaan-perasaan mau didengar orang, mau dibilang bacaannya kayak si Soleh, Syekh Al-Ghamidi, kayak sudis, udah hilang. Cukup ditampar dengan kata-kata sekali, maka ghadabu syekh, ketika guru mursyid itu marahnya itu berkah. Jangankan itu, ya. Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis Indonesia. Saya dulu disuruh nulis makalah pendek berbahasa Arab itu first time, ya, awal pertama kali saya menulis dalam bahasa Arab. Tahun berapa saya lupa, ya. Tulis karena muhadarahnya dalam bahasa Arab. Terus saya tulis, tapi kalau nulis waw dalam bahasa Arab tuh waw harus digabung sama kalimat setelahnya. Dipepet, spasinya nggak ada. Karena kita baru ngerti malam itu juga, saya nggak pakai attitude itu, ya. Kita ajukanlah ke Kiai Syekh Ali Mustafa Yaqub. Itu makalah cuma dilihat bentar langsung dibanting. Walaupun yang dibanting itu kertas, tapi jantung saya sampai sekarang itu ingat. Maka sampai sekarang alhamdulillah kalau nulis berbahasa Arab lancar. Kenapa? Jadi ketika guru itu marah, dia bentak kita, dia pukul meja, itu yang terpukul adalah rohani kita bangkit. Maka teman-teman semua ingat, ini perkataan ahli hadis yang dipakai oleh semua ahli mazhab, ahli aqidah dan ahli zikir, ahli tarekat. Apa kata ulama masyaikhul sunnah, masyaikhul hadis? Isbir ala jafa'is syekh. Salah satu adab berguru adalah sabarlah terhadap sikap keras dari seorang guru. Kadang guru kita keras, jangan langsung mencela-mencela. Wah, ini guru kita emosional, berarti bukan mursyidku, pergi. Nanti ketemu guru lagi, pergi, begitu, ya. Imam Junaid nguji muridnya tahu nggak dengan cara apa? Dengan cara menanyakan hal-hal yang nggak pantas. Imam Junaid. Dulu salah satu yang nggak pantas bagi seorang syekh adalah menanyakan sarungnya di mana. Aina izari, di mana sarungku? Nanya gitu doang nggak pantas, karena masih zaman salaf, itu zaman sensitif. Udah nggak pantas, sama kayak nanyakan di mana celana dalamku, gitu sama. Ya. Sekarang begitu modelnya. Pantas nggak nanya ke orang begitu?
punya kita kok nanya ke orang. Langsung pada bubar. Muridnya ada sekitar 40 bubar semua. Maka beliau tahu, oh ini bukan, dia itu simpatisan, bukan muridku. Jadi murid itu terbagi dua. Nah, kalau mau cari guru, kita pandang dulu diri kita. Murid terbagi dua, ada murid yang shadiq, murid yang jujur, yang serius, yang sungguh-sungguh, disebut murid yang shadiq. Yang murid ini dia mewarisi sifat Abu Bakar As-Siddiq dan Khuzaimah ibn Thabit, sahabat Rasulullah. Nabi belum ngomong aja langsung percaya, apalagi kalau Nabi ngomong. Nah ini dua sahabat ini punya karakter, namanya karakter siddiqiyah, membenarkan gurunya. Beda dengan fanatisme. Dia menghormati gurunya dengan hormat yang sangat luar biasa. Ternyata saya sudah, setelah selesai sekolah ini kan nggak ada lagi kan, setelah S3 nggak ada lagi. Sekolah resmi udah selesai, Pak. Setelah kita ingat-ingat, kapan saya kalau belajar itu paling gampang ngafal tanpa perlu menghafal? Ketika saya cinta sama gurunya dan sangat hormat kepada beliau. Maka saya nggak perlu menghafal, cukup ingat dia sebentar, semuanya langsung ingat. Salah satunya Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Guru saya ahli hadis yang mengajarkan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sampai akhir. Itu kalau ingat beliau aja seneng gitu, udah ingat apa yang diajarinnya, nggak perlu ngafal. Itu ajib kalau kita sudah cinta. Kenapa selama ini anak-anak kita susah menghafal? Karena dia mikirin gimana sih cara ngafal. Dia belum cinta sama gurunya, maka belum cinta sama pelajarannya. Nah itu terjadi waktu saya belajar bahasa Arab ya. Oke, teman-teman semua, ada murid yang kedua, murid kadzib. Ya, viewer, liker itu ya. Itu gampang sekali berubah menjadi hater. Orang-orang yang simpati itu gampang berubah menjadi benci. Inilah bahayanya, teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah.